Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Sintayong kecam wasit yang rugikan Piala Asia U23. Jordi Amat ungkap fakta darah keturunan. Pelatih Australia tantang Garuda Muda bermain menyerang. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Ekspresi kekecewaan pemain terusir dari lapangan kerap ditemui dalam laga putaran final Piala Asia U23 2024. Setidaknya ada 5 pemain dari 4 pertandingan yang harus keluar sebelum pertandingan usai. Parade kartu merah tersebut dimulai pada laga pembuka ketika Yordania mendapatkan 1 kartu merah di laga kontra Australia. Kemudian pemain selanjutnya yang diusir wasit adalah Ivar Jenner dan Ramadan Sananta. Pada hari kedua penyelenggaraan Piala Asia U23 2024, kartu merah kembali dikeluarkan oleh wasit, di mana pemain Jepang Ryu Yanishio langsung diberi kartu merah oleh wasit, yakni setelah dianggap menyikut Jiao Feifan. Pemain terakhir yang harus menyudahi perjuangan di lapangan sebelum wasit meniup peluit akhir adalah pemain Irak Nihat Mohammed, di mana gelandang serang Irak itu mendapatkan 2 kartu kuning dari wasit Ahmed Isa. Nasrullah Kabirov memiliki sejarah kontroversial meskipun statusnya merupakan sebagai seorang wasit yang berlisensi FIFA dan dipercaya ikut serta memimpin laga di Piala Asia U23 2024. Kabirov telah menjadi wasit FIFA sejak 2013 ketika usianya baru 28 tahun. Namun, 2 tahun kemudian, ia diskors oleh Federasi Sepak Bola Tajikistan atau FFT setelah memimpin pertandingan di Liga Tajikistan. Pada 15 Mei 2015, Departemen Wasit FFT menyimpulkan bahwa Nasrullah Kabirov tidak mampu mengendalikan disiplin pemain, jalannya pertandingan dan waktu permainan berdasarkan laporan match komisioner. Kemudian pada 2017, Kabirov kembali dibekukan oleh FFT dari Maret hingga Mei, yakni karena mendapatkan nilai D dari Komite Wasit FFT dalam pertandingan antara LC Istiqlal dan Regartat Astrusunzoda di Piala FFT. Federasi Sepak Bola Tajikistan tersebut menyatakan bahwa Kabirov membuat keputusan yang salah dan tidak memberikan hukuman yang tepat terhadap pelanggaran yang terjadi, yang pada akhirnya mempengaruhi hasil pertandingan. Sementara pada 2022, Kabirov dikenai hukuman lagi oleh FFT karena banyak kesalahan yang dilakukan saat memimpin pertandingan antara FK Kuhujan dan FK Fayakan di Liga Tajikistan, yang pada akhirnya berujung pada kemenangan 3-0 untuk FK Kuhujan. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengecam kepemimpinan wasit yang merugikan di Piala Asia U23 ini. Menurutnya, penonton yang menyaksikan laga mengetahui apa yang terjadi dalam kekalahan timnas Indonesia U23. Dalam hal ini, pelatih berusia 53 tahun itu mengatakan, timnas Indonesia memiliki beberapa peluang, tetapi gagal berbuah gol. Sintayong juga berharap di laga selanjutnya timnas Indonesia U23 tak mendapatkan kerugian dari wasit. Tidak hanya itu, Sintayong juga menegaskan bahwa kualitas wasit yang buruk telah memperburuk citra sepak bola Asia. Sebab sekelas turnamen bergengsi Piala Asia masih kerap menimbulkan kontroversi sejak final di kancah senior ketika Qatar mendapatkan 3 penalti di laga final kontra Yordania. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll berkelakar siap mengirim 5 pemain tambahan ke timnas Indonesia U23 setelah 5 pemain mereka masuk skuad di Piala Asia U23 2024. Doll mengaku pemanggilan pemain ke tim nasional dalam jumlah signifikan turut mempengaruhi performa timnya. Saat ini Persija Jakarta sedang terpuruk di peringkat ke-11 klasemen sementara dan kesempatan finish di peringkat 4 besar terbilang kecil. Saat ini Macan Kemayoran mengantongi 38 poin dengan sisa 4 pertandingan. Mereka bisa mengemas poin maksimal hingga 50 jika bisa menyapu bersih sisa pertandingan di regular season. Kesempatan finish di peringkat 4 terbaik demi 1 tiket ke babak championship juga masih ada, lantaran saat ini posisi keempat masih berkutat di 48 poin. Namun, kesempatan ini cukup tipis bagi Persija untuk diraih. Gelandang timnas Indonesia Ricky Kambuaya menjadi salah satu aktor penting di balik kemenangan Dewa United atas Persebaya Surabaya, yakni dalam duel yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo atau GBT Surabaya.
Salah satu aksi terbaiknya pada pertandingan ini ialah pergerakan meliuk-liuk yang sukses melewati 4 pemain tuan rumah ketika menjadi aktor di balik terciptanya gol ketiga skuad Tangsel Warriors. Sebetulnya ini bukan satu-satunya kontribusi Ricky Kambuaya pada pertandingan ini, sebab sebelumnya dia sukses menjadi pencetak gol pembuka Dewa United ketika laga menginjak menit ke-40. Performa impresif pemain asal Sorong itulah yang membuahkan apresiasi dari pelatih Dewa United Jan Olderi Kering seusai pertandingan. Dia memuji habis-habisan gelandang timnas Indonesia tersebut. Kendati memetik kemenangan 2-0 atas Brescia dalam lanjutan Serie B Italia pekan lalu, pelatih Paolo Fandoli mengungkapkan kekecewaannya terhadap performa JIZ. Fandoli menilai JIZ melakukan kesalahan pada laga tersebut. Alhasil penggawa timnas Indonesia itu ditarik keluar pada menit ke-78 bersama Bejarki Bejarkason dan kemudian digantikan oleh Giorgio Altare Nunzio Lela. Membuat saya marah ketika dia mudah melakukan kesalahan dalam situasi sepak pojok. Dan karena dia harus menjadi solusi dengan situasi bola seperti itu. Anda harus menjadi pemenang. Saya menaruh kepercayaan, tapi saya menginginkan lebih. Dia sebetulnya beresiko digantikan setelah 20 menit. Cetus Fandoli. Sejatinya kemenangan atas Brescia itu membuat Venezia menghentikan hasil tidak memuaskan di 2 laga sebelumnya. Tambahan 3 angka juga menjaga asa Venezia untuk mendapatkan tiket promosi ke Serie A secara otomatis. Venezia kini berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 61 poin. Tertinggal 3 angka dari Como yang berada di posisi kedua. Banyak yang tidak percaya ketika beberapa tahun lalu ada kabar yang menyatakan bahwa Jordi Amat memiliki garis keturunan Indonesia. Apalagi melihat reputasi Amat yang pernah lama bermain di Premier League dan juga La Liga. Namun rupanya kabar itu bukan isapan jempol. Nenek Jordi Amat bernama Ishe Maas Villanueva adalah wanita yang berasal dari Siau, Sulawesi Utara. Ishe juga sempat cukup lama tinggal di Makassar, Sulawesi Selatan. Jordi Amat kemudian menceritakan sang nenek sangat senang dengan keputusannya menjadi warga negara Indonesia dan memperkuat timnas Indonesia. Sang nenek disebut selalu meneteskan air mata ketika tim Garuda berlaga. Saat ini Jordi Amat sendiri menjadi salah satu bek andalan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Keberhasilan tim Garuda melaju ke babak 16 besar tak lepas dari peran pemain berusia 32 tahun ini. Namun, Jordi Amat harus absen saat timnas Indonesia 2 kali menghadapi Vietnam dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Maret kemarin. Pasalnya sang pemain diketahui mengalami cedera. Pelatih Persis Solo, Bilobir Seslijo mengungkapkan keinginannya untuk menarik Ramadan Sananta dari timnas U23 Indonesia usai mendapatkan kartu merah di laga perdana. Sebab Sananta berpeluang tak akan tampil lagi di Piala Asia U23 2024, kecuali timnas U23 Indonesia bisa lolos dari babak penyisian grup. Pelatih yang disapa Milo itu pun lalu mengungkapkan niatnya menjalin komunikasi dengan pihak manajemen Persis guna mewujudkan keinginannya tersebut. Lebih lanjut lagi, Milo pun berharap supporter tidak memberikan tekanan kepada Sananta bila benar-benar kembali ke Persis. Menurutnya, seorang pemain yang baru bergabung dari timnas masih harus memerlukan adaptasi. Pelatih Australia Tony Fitmar mengantisipasi permainan bertahan timnas Indonesia U23 ketika kedua tim saling bentrok dalam match day kedua grup A Piala Asia U23 2024, yakni di Stadion Abdullah bin Khalifa. Sang pelatih mengibaratkan duel tersebut seperti permainan kucing dan tikus atau kucing-kucingan. Di saat Australia ingin melakukan serangan, mereka juga harus memikirkan transisi dari bertahan menjadi menyerang yang diterapkan oleh tim lawan. Fitmar memperkirakan situasi tidak jauh berbeda bakal dialami oleh Australia saat menghadapi timnas U23. Ditambah Indonesia mempunyai pemain dengan kecepatan yang mumpuni. Jika terlambat mengantisipasi serangan balik, maka Australia pun bisa dalam situasi sulit. Fitmar sendiri menambahkan duel melawan timnas U23 akan menjadi tantangan tersendiri. Pria berusia 53 tahun tersebut menilai Garuda Muda memiliki pemain dengan pengalaman bagus karena pernah memperkuat timnas senior di Piala Asia 2023 Januari lalu. Kian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.